Sosialisasi berkelanjutan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A P2KB Kabupaten Mimika, terkait tindak kekerasan terhadap anak pun digelar di SMP Negeri 7 Mimika. Bersama P2TP2A Kabupaten Mimika, edukasi serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dipaparkan sebagai pengetahuan anak tentang haknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan yang termasuk kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibu. Di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data P2TP2A Mimika, dalam tahun 2022, periode Januari hingga Oktober, jenis kekerasan seksual terjadi 48%, di mana pelaku tindak kekerasan tertinggi dilakukan oleh kenalan dan pacar korban kekerasan. Oleh karena itu, sosialisasi seperti ini akan terus dilakukan DP3AP2KB Mimika kepada remaja di Mimika sebagai pengetahuan serta mawas diri agar terhindar dari perilaku tindak kekerasan anak. Masyarakat juga dapat menghubungi hotline call center P2TP2A Mimika di nomor 0821 1661 0900 jika melihat atau mengalami tindak kekerasan seksual maupun psikis pada anak agar dapat ditindaklanjuti. Karena kita tahu di Timika ini kekerasan terhadap anak ini terlalu tinggi, ya itu kekerasan seksual maupun kekerasan psikis terhadap anak-anak itu sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi sedini mungkin kepada anak-anak kita supaya mereka juga tahu membedakan mana orang yang betul, mana orang yang benar, mana orang yang mereka bisa percaya dan mana yang tidak. Sehingga tujuan bahwa kita memberikan informasi ini kepada anak-anak supaya anak-anak waspada terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap semua situasi dalam rumah, supaya mereka tetap ke depan, tetap masa depannya tetap adalah begitu. Sekarang hari kedua, hari Selasa, kami mengadakan dan cukup banyak anak-anak yang bertanya tentang hukum, banyak anak-anak bertanya tentang kekerasan, dan juga banyak anak-anak yang bicara bagaimana untuk bisa menangani masalah-masalah kekerasan yang ada di Timika, yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di dalam lingkungan rumah tangga, yang ada dalam lingkungan tempat mereka tinggal. Puji Tuhan, dan kami dari secara rohani di sini kami embaukan kepada orang tua supaya mendidik anak-anak, terutama mereka harus hidup takut akan Tuhan, punya mimbar di dalam rumah tangga untuk mendidik anak-anak ini supaya kalau mereka hidup takut akan Tuhan, mereka tidak akan melakukan hal-hal kekerasan itu. Dan juga di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan sekolah pun mereka kalau hidup takut akan Tuhan, mereka takut untuk melakukan hal-hal kekerasan, hal-hal yang tidak baik, dan harus mendorong mereka untuk hidup benar-benar taat, terutama taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru yang ada, dan juga terutama juga menghormati orang yang lebih umur, lebih tua. Dan juga di sini kami himbaukan kepada mereka supaya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti ke gereja atau kegiatan rohani yang dalam gereja, seperti ada perkumpulan rohani, ibadah-ibadah setiap kegiatan yang ada di gereja mereka harus ikut, atau di sekolah pun ada kegiatan ibadah pun mereka harus ikut, karena permulaan pengetahuan adalah hidup takut akan Tuhan. Ingin mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami SMP Negeri 7 sangat senang akan kegiatan tersebut, dan kami berharap jangan cuma hari ini, karena kami di SMP Negeri 7 itu untuk tahun anggaran akan datang, kami memang ada rencanakan satu program, yaitu Sekolah Ramah Anak dan Lingkungan.
Ya, jadi program tersebut merupakan cita-cita kami juga di sekolah, mengingat banyaknya kekerasan-kekerasan yang sering dibaca di media, bahkan ditonton di media, baik di Indonesia secara umum, tapi kami mau fokus di Kabupaten Mimika karena di sini kita tinggal dan bersekolah untuk SMP Negeri 7. Menyangkut kekerasan-kekerasan anak apa segala, sebenarnya proses edukasi kami sudah laksanakan di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru itu biasa sudah menyampaikan di saat upacara atau ada apel pagi, atau Bapak Ibu guru masuk dalam ruangan sudah biasa disampaikan. Bahkan kami sebagai pimpinan juga sudah sering komunikasi juga dengan orang tua bahwa perlunya pendampingan terhadap anak, mengontrol anak-anak supaya ya kalau bisa terhindar dari kekerasan-kekerasan baik fisik maupun psikis. Tim Liputan Papua MC TV.